Welcome to my channel. Perkenalkan, saya Selmiani Relasi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan unit kerja SMA Plus Kristen Rehoboth Oebelo. Salam guru penggerak. Pada video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pengajaran dan pendidikan merupakan dua hal yang berbeda. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran juga merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya menganggap bahwa siswa itu bagaikan kertas yang kosong, sehingga setiap materi yang saya berikan kepada siswa itu hanya sebatas transfer materi dan tidak mempedulikan pemahaman murid. Kemudian murid pun hanya sebagai objek dalam proses pembelajaran, sehingga setiap proses pembelajaran yang dilakukan di kelas itu berpusat pada guru atau yang sering disebut dengan teacher center. Kemudian keberhasilan siswa dalam mencapai pembelajaran yang ada itu dinilai berdasarkan ketercapaian KKM. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya yang saya lakukan adalah proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, maupun budaya. Murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek dalam proses pembelajaran, yang mana murid memiliki kebebasan dalam berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan berkreasi dalam pembelajaran, sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, maka dalam proses pembelajaran, guru harus ikhlas dan penuh kesabaran agar terwujud proses pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya berpihak pada murid. Selain itu, saya pun harus memahami karakter murid sebab mereka lahir dengan kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda. Seperti menurut Dr. Iwan Syahril, bahwa siswa ibarat tata surya yang selalu bergerak dari waktu ke waktu. Planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama, namun ada keberagaman seperti planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, dan seterusnya tidaklah sama, melainkan terdapat perbedaan di situ. Demikian pula dengan murid yang beragam dalam karakter, anak itu juga tidak ada yang sama. Sehingga menurut Ki Hajar Dewantara, biarkanlah anak-anak itu dengan keunikannya sendiri-sendiri, bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri, seperti halnya tata surya, di mana Merkurius memiliki kecepatan yang sangat cepat dibandingkan dengan Jupiter yang agak lambat. Artinya, mereka memiliki cerita yang berbeda-beda dalam diri masing-masing, sehingga kita sebagai seorang guru tidak boleh menyamakan karakter mereka. Yang dapat segera saya terapkan dalam proses pembelajaran adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menjadikan murid sebagai subjek dalam proses pembelajaran, serta menerapkan pembelajaran abad 21. Sehingga dengan demikian, maka siswa dapat berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, serta komunikatif dalam proses pembelajaran. Dengan berpegang teguh pada konsep pembelajaran yang memerdekakan anak, maka pembelajaran bukan lagi menuntut, melainkan menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik pada anak
agar pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tercipta dengan baik. Akhir kata saya ucapkan salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.